Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Ayu Ariska dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas HD. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang ilmu Rijalul Hadis. Langsung saja kita pergi ke perbahasannya. Ilmu Rijalul Hadis dari segi pengertian berarti ilmu yang membahas tentang para rawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Dan ilmu Rijalul Hadis ini terbahagi kepada dua, yaitu ilmu Jarhu wa Ta'dil yang membincangkan mengenai biografi perawi, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis. Dan yang kedua adalah ilmu Tarikh Arwat, yaitu ilmu yang berkenaan mengenai kritik terhadap rawi, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan periwayat, mengenai kelahiran, kewafatan, guru-gurunya, negerinya, tempat kediaman, dan pelawatan-pelawatan, dan segala yang berhubungan dengan hadis. Pengertian ilmu Rijal al-Hadis ialah ilmu yang mempelajari selok-belok dan sejarah hidup para perawi hadis. Ilmu Rijal al-Hadis dinamakan juga dengan ilmu Tarikh Arwat atau ilmu sejarah perawi, yang mana merupakan ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain dari itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Antara urgensi Rijalul Hadis itu, yang pertama, ilmu Rijalul Hadis dapat membantu mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima atau tidak. Yang kedua, ilmu ini juga dapat mengetahui hadis-hadis yang diterima atau ditolak. Dan yang ketiga, dapat memberi pengetahuan tentang periwayat hadis dan supaya tidak terlalu mudah mempercayai suatu hadis yang ada. Sebab dan sejarah kemunculan. Kemunculan Rijal al-Hadis merupakan buah dari berkembang dan menyebarkannya isnad, serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka dengan itu, perlunya menjelaskan keadaan perawi. Namun, kitab-kitab Rijal Hadis muncul setelah abad kedua, dan karya tulis ulama pertama tentang ilmu ini adalah kitab At-Tarikh yang ditulis oleh Al-Laits bin Sa'ad yang wafat pada 175 Hijrah, dan kitab Tarikh yang disusun oleh Imam Abdullah bin Mubarak yang wafat pada 181 Hijrah. Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Al-Walid bin Muslim yang wafat pada 195 Hijrah juga memiliki kitab Tarikh Ar-Rijal. Lalu secara berturut-turut muncul karya-karya tulis dalam bidang ini. Perkembangan pada ilmu Rijal merupakan buah dari berkembang dan menyebarnya penggunaan isnad serta banyaknya pertanyaan mengenainya, dan setiap majunya zaman, maka semakin banyak pula dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka dari itu perlunya untuk menjelaskan keadaan perawi dan memisah-misahkannya, apalagi dengan munculnya bid'ah dan hawa nafsu serta banyaknya pelaku yang memalsukannya. Karena itu, tumbuhlah ilmu Rijal yang merupakan suatu keistimewaan umat di hadapan umat-umat lainnya. Pengertian Al-Jarhu wa Ta'dil. Secara bahasa, Al-Jarhu ialah komentar negatif dari kritikus hadis, terlihat pada sifat seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadilan riwayatnya, sehingga menyebabkan gugur riwayat dan ditolak. Al-Ta'dil merupakan komentar positif dari kritikus hadis, penafsiran perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadalahannya dan diterimanya riwayat tersebut. Sebab dan sejarah kemunculan. Sebenarnya sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan ilmu ini terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi belum pasti bila ilmu ini dicatat dan dibukukan dengan baik. Nah, seiring berjalannya waktu,
banyaknya kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang berusaha merosak keoriginalan hadis atau memalsukan hadis dengan tujuan-tujuan tertentu, khasnya sejak pasca wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Maka oleh yang demikian, pada ketika itu semakin rancaknya kritik hadis dan ilmu jarh wa ta'dil semakin digalakkan. Mereka yang memulai melakukan kodifikasi terhadap perawi-perawi hadis seperti Al-Laith bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Walid bin Muslim, dan ada juga Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan lain sebagainya. Andainya ulama hadis tidak tergerak melakukan kritik hadis, maka banyak konsekuensi yang akan berlaku. Maka dengan itu, pada zaman itulah ulama hadis melakukan kritik hadis dengan menerapkan sistem al-jarh wa ta'dil. Dan di antara karya pertama yang dianggap sampai kepada generasi kita yaitu karya At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad pada abad kedua atau 3 Hijrah. Perkembangan ilmu jarh wa ta'dil yaitu sejak pada masa Nabi Muhammad SAW yang terus berkembang dan semakin digalakkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kita bisa menemukan kenyataan bahwa banyak sekali karya-karya yang ditulis berkenaan dengan al-jarh wa ta'dil, di antaranya seperti karya At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad pada abad kedua atau 3 Hijrah. Yang kedua adalah Yahya bin Ma'in yang hidup pada tahun 158 Hijrah hingga 223 Hijrah. Dan seterusnya adalah Ahmad bin Hanbal yang hidup pada tahun 164 Hijrah hingga 241 Hijrah. Dan seterusnya seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang hidup pada tahun 194 Hijrah hingga 258 Hijrah. Sementara urgensi al-jarh wa ta'dil ialah yang pertama, dapat menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya dan menetapkan apakah periwayatan perawi tersebut dapat diterima atau ditolak. Yang kedua, dapat menyeleksi mana hadis sahih, hasan, dan dhaif, terutama dari segi kualitas perawi yang bukan matan. Pengertian tahrij. Tahrij dari sudut bahasa berasal dari kata kharaja yakhruju tahrijan yang artinya jelas atau tampak atau mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Menurut Dr. Mahmud Al-Tohan menjelaskan bahwa kata al-tahrij menurut pengertian asal bahasanya ialah berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Kata al-tahrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian, dan pengertian populer untuk kata al-tahrij itu ialah seperti al-istinbat mengeluarkan, al-tadrib melatih, dan al-taujih memperhadapkan. Menurut istilah dibagikan menjadi 5. Yang pertama adalah untuk menjelaskan hadis pada orang lain dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad hadis dengan metode periwayatan yang mereka lakukan. Yang kedua, mengeluarkan dan meriwayatkan hadis dari beberapa kitab. Yang ketiga, menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis. Yang keempat adalah untuk menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya. Dan yang kelima, ulama mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayat sendiri atau pada para gurunya, para temannya, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang menjadi sumber pengambilan. Di antara urgensi tahrij hadis ialah yang pertama untuk mengetahui asal-usul hadis yang akan diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Hadis yang akan diteliti boleh memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi di dalam sanad yang diteliti. Dukungan terletak pada bagian tingkat pertama, yaitu tingkat sahabat Nabi yang disebut dengan syahid. Bila bukan tingkat sahabat Nabi disebut mutabi. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui status sesuatu hadis. Kadangkala ada sanad hadis yang dhaif tetapi melalui sanad lain sahih. Dan yang kelima adalah mengetahui kemampuan perawi dalam mengingati hadis dan kejujurannya dalam periwayatan. Sebab dan sejarah kemunculan tahrijul hadis.
Pada masa ulama mutaqaddimin, mereka tidak butuh tahrijul hadis karena ingatan mereka tentang sumber-sumber hadis pun sangat kuat. Ketika membutuhkan hadis sebagai penguat, mereka segera menemukan tempatnya di dalam kitab-kitab hadis. Namun, pada masa ulama mutaakhirin, mereka merasa kesulitan pada masanya karena sukar mengetahui tempat-tempat hadis yang menjadi dasar bagi syariat seperti fikih, tafsir, dan sejarah. Pengetahuan ulama tentang kitab hadis dan sumber aslinya semakin sempit hingga membutuhkan proses tahrijul hadis. Pada perkembangan yang lain, ulama yang pertama kali melakukan tahrij menurut Mahmud At-Tahan ini ialah Al-Khattin Al-Baghdadi pada 463 Hijrah. Kemudian dilakukan pula oleh Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat pada tahun 584 Hijrah dengan karyanya Takhrij Ahadits Al-Muhazzab. Ia mentahrij kitab fikih Syafi'iyah karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ada juga ulama lainnya seperti Abu Qasim Al-Husaini dan Abu Qasim Al-Mahrawani. Karya kedua ulama ini berupa makhtutah manuskrip. Pada perkembangan selanjutnya, banyak bermunculan kitab-kitab tersebut yang berupaya mentakhrij kitab-kitab dalam disiplin ilmu agama. Antara kitab-kitab yang termasyhur ketika itu seperti Takhrij Ahadits Al-Muhazzab karya Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Yang kedua, kitab Takhrij Ahadits Al-Mukhtasar Al-Kabir karya Muhammad bin Ahmad Abdul Al-Hadi Al-Maqdisi. Yang ketiga, Najbu Ar-Rayah li Ahadits Al-Hidayah dan Takhrij Ahadits Al-Kashishaf. Keduanya karya Abdullah bin Yusuf Al-Zailai. Yang keempat, Al-Badru Al-Munir fi Takhrij Al-Ahadits wa al-Assaral Waqi'ah fi Syah Al-Kabir karya Ibnu Al-Mulaqin, dan banyak lagi kitab-kitab yang masyhur lainnya. Oke, kita pergi pada cakupan kritik hadis. Pada cakupan kritik hadis ini, pastinya berbeda nih daripada pandangan ulama. Mungkin daripada segi prinsip objektif dalam menilai sesebuah hadis. Dan itu terbagi kepada dua hal yang harus dinilai oleh para ulama terhadap suatu hadis yang akan dinilai. Yang pertama adalah keadilan. Dari keadilan ini, yang dilihat adalah kualitas pribadi si periwayat. Yang kedua adalah kedobitan, yang mana daripada kedobitan ini akan dilihat dari segi kapasitas intelektual periwayat yang meriwayat. Contoh penerapan hadis, belakangan ini sempat viral sebuah potongan hadis Nabi yang berbunyi, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, lalu mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Salah satu meme yang tersebar terkait hadis ini diberi keterangan, perut buncit itu bukan berkah, tapi azab dari Allah. Hadis di atas telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Secara keseluruhan, ia berbicara tentang ketidakbolehan makmum mendahului imam. Namun di luar itu, ada kata kunci menarik dari redaksi hadis tersebut, yaitu kata badantu, yang mana bila dibaca artinya aku sudah tua atau aku sudah gemuk. Meskipun semua ulama sepakat menerima keduanya, sebagian malah hanya menerima kata yang pertama dengan mengkritik penggunaan kata yang kedua karena dinilai bertentangan dengan data sejarah bahwa gambaran ukuran tubuh Nabi itu berada antara tubuh dua orang. Secara ringkasnya, keberadaan meme yang tersebar luas tersebut memberikan gambaran bahwa gendut, gemuk, atau berperut buncit mesti buruk atau bahkan disebut sebagai azab. Tentu saja itu tidak tepat. Nah, terlebihnya lagi, jika hanya berdalih dengan satu hadis, itu pun terpaparkan dengan satu cara yang mana dipisah dari konteksnya dan tidak ada penelaahan utuh dari keseluruhan hadis dan data sejarah yang ada. Kesalihan yang selalu lekat dan sering dititikberatkan pada faktor luar seperti jilbab yang syar'i, hijab yang modis dan stylish. Dan bila kesalihan ditarik pada wilayah mempercantik atau mempertampankan diri, maka imbasnya kesalihan seseorang dikonotasikan dengan berat badan tertentu. Maka semua ini akhirnya akan menggerus nilai-nilai moral spiritual. Jadi persoalannya, apakah gendut itu buruk? Pasti, bila memang mimpi kita hidup hanya untuk makan. Apalagi memahami hadis itu dengan cara yang sempit. Sekian untuk diskusi kali ini, semoga bermanfaat, semoga bertemu lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.